Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini kebenaran tentangmu yang mengejutkan orang-orang. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya. Kebenaran tentangmu yang mengejutkan orang-orang. Kebenaran tentangmu yang mengejutkan orang-orang. Ya, di sini ya orang-orang itu terkejut gitu ya, nggak mengira. Gitu. Ya, ya. Di saat ya orang-orang merasa terancam gitu ya, merasa nggak aman gitu. Ya, mereka akan kayak berusaha menyerang gitu kan. Mereka akan kayak ketika mereka diserang ya mereka akan menyerang balik begitu ya. Dan ini yang membuat mereka terkejut tentang kamu gitu ya. Di saat kamu diserang sama orang gitu ya. Ya entah itu kayak dihina, diremehkan, di mungkin kayak dibully lah katakanlah gitu ya, direndahkan gitu. Ya. Ini pasti di dalam diri itu kan ada perasaan marah gitu ya. Ada perasaan terancam. Tapi kamu bisa mengendalikan gitu ya. Kamu bisa mengendalikan perasaan marah kamu ya. Perasaan kayak ingin menyerang balik gitu ya. Kamu tuh bisa mengendalikan itu gitu ya. Jadi mereka tuh kayak wah nggak menyangka gitu ya. Aku aja nggak bisa gitu ya. Mereka kayak bilang aku aja nggak bisa. Aku kalau di posisi kamu udah diserang gitu ya, udah kayak udah direndahkan gitu ya, ya aku pasti akan ngebales lah. Kalau dia menyakiti, ya aku akan balas menyakiti ya. Kalau dia memukul, ya aku akan balas memukul. Begitu ya ibaratnya. Tapi kamu di sini tuh kayak bisa menahan gitu ya. Kamu bisa mengontrol amarah kamu dan kamu kayak nggak mau gitu ya. Nggak mau eh, kayak masuk perangkap mereka gitu ya. Biasanya orang-orang yang suka drama gitu ya. Kayak suka menciptakan drama, orang yang kayak suka bully gitu ya, suka ngebully. Itu kan memang drama ini kan sesuatu yang seru gitu ya. Kalau mereka ngebully orang gitu ya, menyakiti orang, terus orangnya tuh bereaksi ya, membalas. Ini kan akan kayak menjadi sebuah permainan yang seru gitu. Dan di saat kamu tuh nggak ngebalas permainan mereka gitu, ya otomatis ini kayak sebuah kemenangan sebenarnya buat kamu. Dan ini membuat orang-orang yang suka menyerang ya, suka orang yang suka bully, jadi orang yang suka drama ini kan sebenarnya mereka mereka merasa kecewa gitu. Dan mungkin kamu nggak menyadari sebenarnya ya kamulah pemenangnya gitu. Di saat kamu mampu mengontrol perasaan marah kamu ya, kamu menahan gitu ya untuk tidak membalas, ini sebenarnya kamulah pemenangnya gitu ya. Jadi mereka itu kayak wah nggak nyangka gitu ya. Ya. Dan memang sebagian besar orang gitu ya, ketika mereka merasa diserang gitu ya, mereka merasa disakiti emang, apalagi ini kayak emang sengaja gitu kan, sengaja emang bikin drama kamu gitu kan. Kebanyakan orang ini pasti akan membalas ya. Tapi kamu enggak. Dan ya, aku rasa ini hebat ya. Dan kamulah sebenarnya pemenang yang sesungguhnya. Ya.
kebenaran tentangmu yang mengejutkan orang-orang, ya. Di sini mereka itu terkejut gitu ya. Eh, di saat kamu tuh kayak ada sebuah fitnah gitu ya, ada cerita-cerita palsu tentang kamu di luar sana gitu ya. Ya, sebenarnya kamu merasa putus asa, ya. Itu pasti, ya. Itu pasti. Ya, apalagi itu kayak cerita-cerita yang nggak sesuai dengan kamu, gitu kan. Kayak sebuah fitnah gitu ya. Tapi kamu tuh kayak nggak peduli gitu ya, nggak mempedulikan gitu ya, nggak mempedulikan tentang bagaimana orang bisik-bisik tentang kamu gitu ya, nggak mempedulikan bagaimana orang-orang membicarakan kamu di belakang kamu gitu ya, dan kamu tuh kayak bisa beradaptasi gitu ya. Kamu mudah beradaptasi dengan cepat dengan kondisi kamu ya, dengan situasi kamu gitu ya. Kayak ya, kamu bertahan gitu ya. Kamu nggak lari dari masalah gitu. Kamu berusaha berkompromi dengan ya apa yang ya kamu berkompromi, kamu bertahan gitu dengan ya kondisi atau situasi yang sebenarnya membuat kamu putus asa gitu ya. Ya, kayak di saat kamu tuh ya di sini ada kayak cerita-cerita gitu ya yang aku rasakan ini, kayak kamu sebenarnya ada cerita-cerita palsu tentang kamu gitu ya. Tapi kamu tuh nggak kabur gitu ya. Kamu nggak perlu menjelaskan ke orang-orang dengan cerita kamu yang sebenarnya gitu ya. Bagaimanapun orang mau membicarakan kamu, ya kamu kayak ya stay cool aja gitu ya. Bodoh amat orang mau ngomongin aku tentang apa gitu ya. Bodoh amat ya, nggak apa nggak begitu diambil hati gitu ya, nggak peduli. Jadi kayak kamu tuh mampu beradaptasi dengan cepat dengan situasi kamu. Begitu ya, kurang lebihnya. Ya, dan kamu tuh kayak mudah gitu untuk memahami mereka, orang-orang yang suka menyebarkan cerita-cerita palsu gitu ya. Orang yang suka bergosip gitu ya. Kayak kamu tuh kayak memaklumi gitu ya, memahami mereka, ya udahlah. Emang apa ya? Itu kayak emang orang-orang yang hobinya bergosip itu kan ya memang mereka kurang kerjaan gitu ya. Nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, mereka kurang hiburan gitu ya. Jadi ya, ya emang di situ hiburannya gitu kan. Emang di situ hiburannya agar mereka merasa seru, merasa happy itu kan dengan bergosip, dengan bercerita-cerita gitu. Begitu ya. Dan mereka itu kayak orang-orang itu terkejut gitu ya di saat mereka pasti nggak terima gitu ya dengan ya apa gosip-gosip yang beredar gitu ya. Mereka berusaha kayak menjelaskan gitu ya ke orang-orang bahwa aku nggak begini, aku sebenarnya A B C gitu ya. Tapi kamu lebih kayak tidak mempedulikan gitu dan memahami gitu ya, memahami, memaklumi sama orang-orang yang menyebarkan gosip-gosip tidak benar itu gitu ya. Aduh, sebenarnya hati kamu terbuat dari apa sih gitu kan? Kenapa kamu tidak marah sedikit pun gitu ya? Kenapa kamu masih bisa memahami mereka, memaafkan mereka gitu ya? Kenapa sih hati kamu apa ya, selembut itu gitu kan? Di sini ada Princess of Cup gitu kan, orang yang emang kayak mudah memahami orang lain gitu ya, orang yang penuh kasih sayang, penuh kelembutan gitu ya.
Ya, dan yang mereka makin terkejut lagi gitu ya. Yang membuat mereka makin terkejut lagi gitu ya. Di saat kamu jadi bahan gosip gitu ya, bahan guncingan gitu ya, gosip menyebar kemana-mana gitu. Tuh, kamu tuh emang nggak peduli dan kamu tuh kayak lebih fokus ya setiap harinya tuh kamu hanya fokus dengan kesibukan kamu ya, dengan kewajiban kamu, tanggung jawab kamu. Ya kalau kamu bekerja gitu ya, kamu lebih fokus dengan pekerjaan kamu, karir kamu gitu ya. Kalau kamu nggak bekerja, kalau kamu mungkin udah memiliki pasangan gitu ya, kamu fokus dengan keluarga kamu ya, dengan pasangan kamu, dengan anak-anak kamu gitu. Kamu benar-benar kayak nggak mempedulikan gitu ya, bagaimana orang-orang bergosip gitu, dan mereka kan semakin kayak wow gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kamu nggak terpengaruh gitu. Ya. Jadi bisa dibilang ya kamu emang ya, nggak, ini udah level di atas sabar sih ya. Jadi karena kamu tuh bisa bisa dan emang mampu memahami mereka ya gitu. Dan kamu bisa mengalihkan fokus kamu ke hal-hal yang lebih eh, kayak lebih apa ya, lebih eh, prioritas gitu ya. Kamu fokus dengan prioritas hidup kamu ya, keluarga kamu ya, karir kamu, usaha kamu gitu, dan kamu hanya fokus dengan kestabilan kestabilan hidup kamu begitu ya. Jadi mereka itu makin penasaran gitu ya. Mereka tuh pengen penasaran apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh bisa stres gitu ya, yang bisa membuat kamu tuh tertekan gitu ya. Bahkan kamu diserang ya, diserang sama orang-orang, kamu masih bisa menahan ya. Kamu jadi bahan gosip, bahan guncingan, kamu justru memahami mereka dan nggak peduli sama mereka gitu ya. Jadi kayak mereka tuh penasaran apa sih yang membuat kamu itu bisa terluka gitu ya. Dari sisi mana yang bisa membuat kamu terluka gitu ya. Kejadian-kejadian apa yang bisa membuat kamu stres, merasa stuck, merasa terluka begitu ya. Dan di saat mereka mengetahui ya, dan ketika mereka mengetahui gitu ya, apa yang membuat kamu stres ya, apa yang membuat kamu merasa terluka, akhirnya mereka menyadari ya, ya, semakin mereka dekat sama kamu gitu ya, semakin orang-orang mengenal kamu tuh sebenarnya orang-orang semakin kayak amazing gitu ya, kayak semakin kagum, kayak semakin nggak percaya gitu ya. Mereka penasaran gitu ya, apa sih yang membuat kamu terluka, apa yang membuat kamu itu kayak apa ya, stuck gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, membuat kamu merasa terpuruk gitu ya. Mereka penasaran. Tapi setelah mereka mengetahui, ya mereka makin sadar dengan kualitas kamu, gitu ya. Dan ternyata ya kamu terus berusaha untuk tetap bahagia, gitu ya. Semua orang pasti ya akan ada waktunya merasa terluka, gitu ya, merasa terpuruk, gitu ya. Tapi ya ada sebagian orang yang akan meratapi nasibnya ya, mengasihani diri, mengurung diri gitu ya, gitu ya, meratapi gitu ya. Tapi di sini yang mengejutkan mereka gitu ya, kamu tetap kayak berusaha untuk bahagia dari hal-hal sederhana gitu ya. Kamu tidak terfokus dengan perasaan luka kamu. Kamu nggak terfokus dengan apa yang membuat kamu terluka, ya. Kamu nggak menyalahkan orang-orang yang membuat kamu terluka, yang membuat kamu sedih. Gitu.
Tapi kamu lebih fokus ke apa yang membuat aku bahagia. Oke, di saat aku seperti ini, di saat perasaan aku seperti ini gitu ya. Apa yang membuat aku, apa yang bisa mengembalikan rasa bahagiaku ya. Contoh mungkin kayak kamu bisa jalan-jalan ke alam ya. Kalau orang-orang introvert gitu kan, di saat kayak dilanda dengan perasaan-perasaan sedih gitu kan, bisa jalan-jalan ke alam gitu, atau mendengarkan musik gitu ya, sesederhana mendengarkan musik yang menenangkan, membahagiakan, atau bisa juga ya nonton drama kesukaan ya, nonton film gitu, atau sekedar nongkrong di kafe begitu. Jadi kamu tuh bisa hmm, apa ya, kamu sangat mandiri gitu ya, jadi kamu tidak bergantung kebahagiaan itu dengan orang lain. Jadi kamu tahu caranya untuk bahagia di saat-saat kamu bahkan sedang dalam kondisi tersulit gitu ya. Jadi apa ya, memang yang membuat mereka terkejut gitu tuh kamu tidak pernah terfokus dengan hal-hal yang negatif. Tidak terfokus dengan apa yang membuat kamu terpuruk gitu ya. Tapi kamu selalu berusaha untuk bagaimana kamu bisa bangkit gitu ya. Bagaimana kamu tidak terpengaruh dengan orang-orang toksik ya, tidak terpengaruh dengan perasaan-perasaan negatif kamu. Iya. Jadi di sini energi kamu sangat positif ya. Jadi vibrasi kamu tuh kayak vibes kamu tuh positif banget di sini. Ya. Iya. Dan kamu tetap bisa bersikap tenang, berkepala dingin gitu ya. Jadi apa ya? Kamu itu tidak dikontrol sama emosi kamu, gitu ya. Kamu tidak dikontrol sama perasaan-perasaan negatif kamu, gitu ya. Tapi kamu mampu mengontrol, gitu ya. Tapi kamu mengontrol emosi-emosi kamu, gitu ya. Kamu mengendalikan pikiran kamu, perasaan kamu, gitu ya. Jadi di saat kamu tertekan, gitu ya, kamu tetap bisa berpikir jernih, ya, berkepala dingin, ya, ya. Jadi tidak gerasa gerusu, gitulah ya. Kamu tetap tenang, mencari solusi, mencari cara keluar dari situasi yang buruk itulah ya kurang lebihnya. Dan dan gitu ya, yang membuat mereka makin terkejut gitu ya. Kamu masih bisa memahami ya, masih bisa menyayangi, memberi perhatian sama orang, bahkan orang-orang yang kayak menyakiti kamu gitu ya. Kamu masih bisa memaafkan, memberi perhatian, memberi kasih sayang sama orang yang menyakiti kamu gitu. Iya, dan ini kan wow, benar-benar apa ya? Nggak ada yang namanya balas dendam, itu nggak ada. Ya, di dalam kamu hidup kamu. Ya mungkin ada lah, ya kalanya saat kamu merasa terluka, itu akan ada rasa, ya nggak terima itu pasti ada. Tapi karena kamu mampu mengontrol emosi kamu mampu mengendalikan pikiran-pikiran negatif kamu, ya. Jadi kamu tetap mampu memberikan kasih sayang, perhatian, gitu. Ya, jadi kayak situasi sulit dalam hidup kamu tuh nggak mengalihkan fokus kamu gitu ya, nggak akan mengalihkan fokus kamu. Gitu. Yes. Kamu tetap kompeten dalam pekerjaan kamu, gitu ya. Kamu tetap bisa fokus dengan keluarga kamu. Kamu tetap bisa memberikan kasih sayang, eh, memberikan perhatian, gitu. Jadi kamu tidak terpuruk, gitu. Kamu tidak fokus, kamu tidak, ya itu. Fokus kamu tidak teralihkan.
Ini adalah energi orang-orang yang sangat positif ya, sangat dewasa. Ya, di saat kamu merasa terancam gitu ya, di saat kamu merasa tidak aman sama orang-orang toksik gitu ya, sama orang-orang yang suka bikin drama gitu ya. Tapi kamu selalu menunjukkan diri kamu yang fleksibel gitu ya. Di depan orang-orang yang suka menyerang kamu ya, suka menyakiti kamu gitu ya, di depan mereka, kamu tetap terlihat biasa aja, tetap ceria ya, tetap ramah gitu, nggak menunjukkan kemarahan, nggak menunjukkan kebencian gitu ya. Kamu tetap ya stay cool aja gitu ya, tetap ramah ya. Jadi mereka tuh, aduh, kayak nggak habis pikir gitu ya. Ya iyalah gitu. Di saat kita bareng sama orang yang suka menyakiti kita, suka menyerang kita, itu kan pasti sebenarnya ada perasaan tertekan, perasaan takut. Itu tuh pasti ada gitu ya. Tapi kenapa kamu bisa fleksibel itu gitu tuh. Mereka tuh terkejut. "Nah, ini loh orang yang suka menyakiti kamu gitu ya. Ini loh orang yang suka menyerang kamu. Tapi kenapa kamu masih bisa bersikap ramah sama dia gitu kan? Kamu masih bisa bersikap baik gitu. Dan ini sebenarnya justru ya lagi-lagi aku katakan ini adalah sebenarnya kemenangan kamu gitu ya. Kamu bisa bersikap fleksibel ya, kamu menunjukkan kebahagiaan kamu, kedewasaan kamu gitu ya. Ya, akhirnya mereka ya menyadari memang kamulah pemenangnya gitu ya. Kamulah seorang seorang pemenang gitu ya. Dengan kamu tidak membalas. Ya, kamu mampu mengendalikan perasaan kamu ya, kamu tetap bisa fokus dengan hal-hal yang positif gitu ya. Ini kan ya selamat ya. Inilah kemenangan yang sebenarnya gitu ya. Oke ya, scan zodiaknya dulu di sini. Ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Ini yang paling kerasa ya, paling tinggi energinya ya. Terus ada juga Aries, Leo, Sagittarius ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi semua zodiak di sini ada ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.